Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma asrah sudurana bi faidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik Bapak sekalian, pertama yang kami hormati para pimpinan cabang Muhammadiyah maupun Aisyah Kecamatan Sukun, para pimpinan ranting Muhammadiyah maupun Aisyah se-Kecamatan Sukun, jamaah akad pagi yang setia, yang istiqomah untuk talabul ilmi, kemudian dari AUM mungkin ada yang bisa hadir, perwakilan dari AUM, dari sekolah, dari lembaga, ya, dan dari anggota Korp Mubalik Muhammadiyah Malang Raya. Semuanya, semoga kita semuanya dalam perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari hadir kita di majelis ini semoga mendatangkan kemaslahatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah ini setelah saya cuti ya, luar tanggungan negara ya. Cuti luar tanggungan negara, alhamdulillah bisa aktif kembali ya, untuk bersama dengan semuanya menggagas pencerahan tiada akhir. Itu misi dari Muhammadiyah. Setiap saat mari kita open mind, membuka diri, wawasan, pikiran, paham kita tentang Islam. Karena tafaqquh fiddin, talabul ilmi merupakan sarana untuk mengasahnya. Sebaik-baik kita dalam majelis ilmu kalau kita itu infitahul fikr, jadi kita supaya open mind ya, diterima dulu, dicerna dulu baru disikapi. Nah itu, jadi jangan dari pertama langsung disikapi, tapi diterima, dipahami dulu ini apa arahnya, kemana ini, dipahami. Setelah itu ya silakan diolah dengan apa yang selama ini kita pahami ya, karena kita di Muhammadiyah ini ya sangat beragam Pak ya, sangat beragam dalam paham itu beragam, dalam pilihan politik juga beragam ya kan, nggak dibatasi lagi sekarang, bebas ya. Jadi oleh karena itu keragaman itu yang perlu kita tempatkan setepat-tepatnya, secerdas-cerdasnya, secerah-cerahnya ya, supaya jangan sampai menimbulkan hal yang tidak kita inginkan ya. Dan pondasi itu dengan pemahaman, paham itu dengan ilmu. Jadi sumber pemahaman adalah ilmu. Karena itu doa kita apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi modal paham itu ilmu. Meskipun tidak identik, kalau punya ilmu pasti paham, tapi sumber pemahaman itu adalah ilmu. Karena itu berbahagialah kalau jenengan menuntut ilmu jadi paham, itu luar biasa. Dan paham itu bagian dari nikmat Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki padanya itu kebaikan, maka dia jadi paham agama. Jadi faqih dalam agama itu bagian dari buah utama dari ilmu yang kita pelajari, insyaallah. Baik. Jadi saya selalu ulang-ulang sejak tahun 30-an Pak. Saya tahun 30-an itu Haji Mas Mansur itu sudah
merekomendasikan supaya warga Muhammadiyah ini banyak belajar satu di antara dua kitab ini. Yang pertama namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yang ditulis Ibnu Rushd, ini yang sini. Yang satunya Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah, jadi rahmat bagi umat dengan perbedaan pendapat di kalangan para imam-imam fikih atau imam madzhab yang ada. Nah, dari dua ini yang populer di Muhammadiyah itu yang ini, Pak, yaitu Bidayatul Mujtahid. Makanya ini saya rekomendasikan untuk supaya ada kajian kitab ini. Baik. Nah, bagi kita yang ingin mendalami, jadi kita ini biasakan kita ini kalau berpendapat, ikut pendapat itu yang ada referensinya, ada tempat kembalinya, ada rujukannya. Itu jangan katanya atau menurut ustadz ini ustadz itu, itu masih levelnya masih belum kuat, Pak. Tapi kalau kita pegangannya itu ada referensinya, itulah yang bisa dipegangi oleh siapapun, ya. Karena apa? Karena kita harus introspeksi, harus mengakui bahwa tidak selalu kami ya, selaku mubalik, selaku pengurus itu identik dengan sudah sesuai dengan referensi. Ya sama lah kita dengan sebagai seorang muslim, agamanya Islam, kan nggak identik berarti sudah benar Islamnya, sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah, kan belum tentu. Sama juga kita ini bermuhammadiyah, belum tentu kita ini betul-betul sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Muhammadiyah. Mungkin sesuai dengan yang dimaksud oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, mungkin iya. Tapi kalau sesuai dengan Muhammadiyahnya, ini butuh kita gaji, dan itu butuh kita keterbukaan dalam bab ini. Baik, mari kita lihat misalnya ya, kalau dalam ketarjian ini, karena saya diamani di majelis tarjih, yaitu kalau di dalam mengolah dalil, di dalam prinsip di Muhammadiyah itu, kalau ada dalil macam-macam kok kelihatannya beda ini dengan itu yang pertama itu al-jam'u dulu, al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u maksudnya itu menselaraskan, mensinergikan, diselaraskan diri. Jadi maksudnya tidak langsung namanya majelis tarjih, tapi langkahnya ketika ada dalil yang beragam macam-macam itu tidak langsung ditarjih. Tarjih itu artinya kan misalnya ada dua dalil, dipilih salah satu, itu namanya tarjih secara lughah begitu. Dipilih salah satunya, yang satunya enggak dipakai, itu namanya tarjih. Tapi Muhammadiyah itu langkah pertamanya bukan itu. Walaupun namanya majelis tarjih, tetapi yang kalau ada ta'arudul adillah namanya. Jadi ada dalil yang nampak bertentangan itu enggak langsung mana yang sahih, mana yang enggak gitu. Tapi apa? Coba dilihat dulu semuanya. Kalau masih bisa diselaraskan dulu. Namanya apa? Al-jam'u wa taufiq. Baru kalau enggak bisa, ya udah tarjih yang B yang kedua. Gitu loh, Pak. Jadi ini kita ini pola pikir Imam Muhammadiyah gitu, Pak. Jadi kalau ada dalil macam-macam itu enggak langsung, mesti benar yang ini salah. Itu bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu coba didalami dulu. Ini kok beda nih, kira gimana ceritanya, bagaimana? Yang beda ini apanya? Memang kontradiksi, tanakudot, atau kita sendiri yang pahamnya yang kurang tepat sehingga dalilnya sahih, pemahamannya yang kurang sahih. Kan bisa jadi begitu kan? Ya sama lah dengan ini sekarang ini kalau ngelihat Sirekap. Nah, Sirekap KPU. Nah, kan mesti gue curang tok itu. Satunya itu bener, padahal didelok podo kan. Barangnya sama, yang ditonton sama, waktunya sama, kesimpulannya bisa beda. Jadi tayangan itu, dokumen ya, Qur'annya sama, hadisnya sama, belum tentu pemahamannya sama. Itu yang menjadi kita harus pahami seperti itu. Itu sampai contoh begitu. Ini mohon maaf saya katakan, ini kita masih PR loh, Pak, Bu. Muhammadiyah, warga Muhammadiyah dalam bab ini masih jadi PR. Senangnya kita itu kan mentarjih.
2, 3 dalil hadis ini. Oh udah, kalau saya mantep yang hadis yang ini. Itu sebenarnya bukan Muhammadiyah itu, Mas. Enggak gitu. Muhammad itu pertamanya enggak boleh ngomong gitu dulu. Sebentar dulu. Kenapa kok ada beda ini sama ini? Jangan-jangan masalahnya adalah begini. Itu perjuangan pertama itu dulu. Baru setelah memang kayaknya nggak bisa ini, harus dibuang salah satunya dari dua ini. Nah itu baru namanya tarjih. Nah, ini tolong kita pegang. Jadi jangan biasakan kita ngomong begitu, karena itu nggak sesuai dengan tuturan kita bermuhammadiyah, nggak begitu. Tapi bukan nggak boleh, tapi urutannya jangan itu dulu gitu loh. Urutannya itu coba diselaraskan dulu, semua dalil diselaraskan. Baik. Nah yang kedua ini yang lebih berat lagi. Ini PR-nya kita lebih berat lagi nih, yang kedua ini. Ini sejak tahun 35 disampaikan. Waalaikumsalam. Sejak tahun 35 disampaikan seperti ini. Ini Pak anggota Dewan Kuadrat ya, karena sudah dua kali ya kan, anggota Dewan Kuadrat. Mantap. Nah, jadi ini PR ini lebih berat lagi, Pak. Karena apa? Kan ini dari disampaikan sejak tahun 35, sudah hampir 90 tahun yang lalu, Pak. Dan ini tetap dicantumkan di HPT jilid 1, enggak dirubah dokumennya ini. Silakan dibuka, kalau di buku saya halaman 383. Di tahun 2014 HPT itu. Jadi apa? Keputusan majelis tarjih mulai dari merundingkan sampai menetapkan itu tidak ada sifat perlawanan. Ini aja kita udah masalah nih, Mas. Terus terang saya katakan, sampai dengan kata-kata tidak ada sifat perlawanan ini kita sudah jadi PR ini, Mas. Karena kita ini nggak tahu gimana ceritanya, kita kayak hadapan-hadapan dengan tetangga, dengan saudara. Kayak melawan, kayak kita itu front sendiri gitu. Saya minta jangan terbuka, open mind ya, jangan meski apa meneh gitu, gak lazim ini. Gak pernah saya dengar seperti ini. Jangan begitu. Ya, karena ini amanat yang besar ya. Karena kita ini Muhammadiyah sudah sangat tua, tahun 12 sudah 112 tahun yang lalu. Paling senior bagi kita ini, untuk di Indonesia paling senior, harus menjadi yang paling hebat, jadi teladan yang terbaik bagaimana paham agama itu. Jangan modelnya itu kayak buka front satu dengan yang lainnya, musuhan, hadap-hadapan. Kita ini kan berarti kan yang tertua kan mengayomi. Namanya tertua itu berarti kan ya bimbing, ngayomi, ya ngemong lah gitu, ngomong. Bukan malah kayak pertandingan gitu. Kayak pertandingan. Ini masalah kita nih berat sekali di sini, Pak. Yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih. Coba jangan renungkan aja. Maksudnya apa? Muhammadiyah ini menyadari bahwa ketika di HPT itu pilihannya begini, itu bukan berarti di umat ini cuma itu tok pendapat itu. Tahu Muhammadiyah itu kalau macam-macam, mungkin 2-3 pendapat yang berkembang di masyarakat tentang tema-tema yang diangkat di HPT itu. Tetapi Muhammadiyah menjatuhkan pilihannya, kan harus memilih, kan tidak mungkin diam aja, harus memilih. Nah ketika milih itu bukan disimpulkan kebalikannya, berarti yang nggak dipilih salah, bukan begitu. Itu yang lebih berat lagi, menjadi istilahnya statesman, negarawan. Kalau dalam bahasa Bali jadi negarawan itu berat, Pak. Politikus itu gampang, negarawan yang berat. Jadi politikus itu kayak jeplaknya gampang. Jadi negarawan itu harus memikirkan supaya semuanya terangkum bagaimana. Muhammadiyah itu pengen mencetak kadernya itu jadi negarawan semuanya. Ya, dan itu modelnya itu apa? Gimana coba jangan bayangkan. Memilih tapi nggak boleh menyalahkan. Tuh coba bayangkan. Kan apa tuh? Butuh moral, butuh akhlak, butuh adab yang tinggi. Biasanya kalau memilih itu berarti yang lainnya kan terus salah. Refleksnya gitu kan. Muhammadiyah ini caranya, berarti yang lainnya caranya bagaimana? Kan gitu mikirnya. Oh berarti yang lainnya salah. Refleksnya kan begitu. Nah Muhammadiyah nggak ngajari gitu. Milih dia harus yakin, yang lainnya beda, ya kita hormati. Gitu maksudnya. Ini yang berat.
Nah kalau saya katakan, oh ada yang ngomong itu tahun 35 itu sudah dulu, sekarang enggak gitu Mbak. Ini dokumen ini ada di HPT jilid 1. Ini bukan masa lalu. Memang itu rumusannya sudah 90 tahun, tapi sekarang masih berlaku. Enggak dicoret, enggak dihapus, enggak dihilangkan. Halaman 383 silakan dibuka. Di mana itu? Itu di HPT jilid 1 yang ini warnanya saya warna hijau ini Pak. Ada yang warnanya coklat, ya, kalau saya punya ini warna hijau ini. HPT jilid 1. Ini mari kita renungkan Pak. Ini amanat kita sebagai warga Muhammad itu besar sekali. Ya, besar, mulia ya, karena kita harus mempunyai mental yang kayak begitu. Nah, mungkin ada yang pengen tahu kenapa sampai ada seperti ini, sampai ada pernyataan seperti ini. Tidak ada suatu perlawanan, menentang atau menjatuhkan segala yang nggak dipilih oleh Tarji. Ya, ini sebabnya Pak. Ini juga disebutkan di dalam HPT juga ada. Latar belakangnya apa? Oleh karena di antara sekutu maksudnya anggota Muhammadiyah itu ada yang berpendapat bahwa di dalam masalah agama itu tidak ada yang benar melainkan keputusan Tarji. Yang salah toh ya. Si benar cuma Tarji. Itu gejala ini sudah muncul sejak tahun 30-an, Pak. Alias ya paling 1 dekade lah, 20 tahun setelah Muhammadiyah berdiri itu begitu. Muncul fanatisme, muncul kebanggaan yang berlebihan sampai si benar cuma Muhammadiyah. Saya ingin katakan apa? Apakah ini hanya Muhammadiyah? Hampir semua organisasi itu mengalami masa begini, Pak. Kalau jenengan buka YouTube sekarang, NU juga ada yang begitu, ada NU yang bilang gitu. Ya, yang menurut saya yang benar cuma NU toh. Bahkan NU adalah agama, saya bilang gitu juga ada. Tapi kalau katakan itu jangan dikatakan itu adalah NU adalah Muhammad, itu adalah orangnya. Dilihat pada tuntunannya nggak begitu, nggak boleh begitu, nggak boleh bilang begitu. Muhammadiyah nggak boleh, NU juga nggak boleh bilang begitu. Itulah namanya fakta. Realita itu tidak untuk kita pakai sebagai pegangan, tapi sebagai informasi untuk kita olah. Berarti apa? Mana yang perlu diluruskan, mana yang perlu didukung, mana yang perlu dikuatkannya begitu. Baik. Nah, karena itulah di Kiai Haji Mas Mansur selaku pendiri Tarji itu tahun 3840 itu dia asalnya buat kajian, Mbak, kajian Selosoan. Jadi Kiai Haji Mas Mansur itu sebelum lahirnya Masjid Tarji itu membuat kajian rutin tiap Selosoan ya. Nah, itu kemudian dirangkum diabadikan setelah itu dibukukan oleh murid-muridnya, jadilah diberi judul 12 langkah Muhammadiyah. Nah, ini bukunya ini, Mbak. Kecil bukunya ini, kecil. Nih, tafsir langkah Muhammadiyah. Ini Kiai Mas Mansur. Nah, apa itu 12 langkah itu? Saya kutip yang kedua saja, yang ada hubungan dengan yang kita kaji sekarang. Yaitu apa? Memperluas paham agama. Itu amanatnya Kiai Haji Mas Mansur, amanat pendiri Majelis Tarji, memperluas paham agama. Apa itu? Hendaklah paham agama yang sesungguhnya dan dibentangkan dengan arti yang seluas-luasnya adalah pemahaman keagamaan yang dapat diujikan. Jadi paham agama Muhammadiyah itu tidak dirahasiakan, tidak ditutup, dibuka. Publik silakan menilai mana yang keliru, mana yang kurang, yang nggak tepat atau yang bagaimana, silakan beri masukan kepada kami. Jadi Muhammadiyah sebenarnya terbuka dengan paham agamanya, tidak dikunci mati, tidak. Silakan kalau ada yang mengkritisi, yang penting ya yang santun, yang beradab, yang prosedural. Tapi prinsipnya itu diterima. Contohnya Pak, saya sering ulang-ulang contohnya. Sampai kemarin masih ada yang menyampaikan Pak, kasus itu. Mohon maaf saya sebutkan, kasusnya di PDM bahkan malah. Maksudnya di Masjid PDM, di Masjid Imam Bukhari. Tapi saya nggak tanya kapannya, tapi belum lama katanya. Itu apa? Ada seorang tokoh Muhammadiyah yang ngamuk-ngamuk katanya di masjid.
Gara-garanya apa? Gara-garanya entah sholat maghrib, isya atau subuh itu imamnya itu basmalahnya dijaharkan. Iki maling ngilangi kekhasannya Muhammadiyah ini. Ajarannya sapa iki? Begitu loh. Dianggap itu ciri khasnya Muhammadiyah. Ini ternyata masih banyak yang belum tahu. Ini Pak, ini sudah sejak tahun 2010. Sudah 14 tahun yang lalu. Diputuskannya di Malang lagi di UMM. Munas Tarji. Mulai tahun 2010 itu Muhammadiyah sudah mengubah putusannya tentang bacaan basmalah itu menjadi netral. Netral itu gimana? Mau dijarkan itu oke, disirkan juga oke, nggak ada masalah. Bahkan kalau kita buka dokumennya itu ada di sini, Bang. Dokumennya ada di sini. Di yang tebel itu, Bang. Yang tebel ini Bang, jilid 3 ini. Jilid 3 ini. Itu sudah dokumentasi, sudah ditanfid ini. Sampai disebutkan yang jahar itu 2 buah hadis, yang sir 2 buah hadis, sudah disebutkan begitu. Ini kejadiannya itu malah setelah terbitnya itu malah ngomong begitu. Nah, ini bagaimana? Makanya sampai saya itu adalah itu sampai atraktif saya itu sampai begitu. Di masjid kami di Khotijah di Merjosari itu ya saya buat begitu. Kalau saya pas di rumah 3 waktu di rumah ya, maghrib saya jaharkan dua-duanya. Rakaat pertama kedua saya jaharkan. Isya-nya saya sirkan. Subuhnya saya buat dua-duanya. Rakaat pertama jahar, rakaat keduanya sir. Sampai saya itu begitu sampai saya pengen ada yang tanya, saya pengen apa meneh gitu. Lah gimana saya sudah 14 tahun tetap gini terus? Masih dianggap yang afdolnya adalah sir. Ya begitu. Maka dari saya enggak mentolak, akhirnya ya wis maghrib tok sing tak jarne maghrib tok basmalah tak jar. Isya sama subuh disirkan. Ya gitu. Jadi sosialisasi produk HPT ini mengkek-mengkek Pak, berat ya, karena udah kadung biasa. Makanya tadi saya katakan Muhammad itu harus open mind, warganya harus terbuka pikirannya. Karena memang dokumen-dokumen kita itu kita ngajak untuk terbuka dan toleran, siap untuk mengubah fatwanya atau putusannya. Di putusan Tarji itu dilarang memasang gambarnya Yazi Ahmad Dahlan kan? Enggak boleh. Ya, sekarang jadi boleh. Jadi saya ngomong begitu di Masjid Cudnyadin itu diprotes. Loh itu namanya Muhammadiyah pelin-pelan namanya. Kau pelin-pelan berarti kan? Gak bisa dipegang. Nah, dia protes begitu. Saya bilang bukan pelin-pelan Pak. Kita ini dinamis. Kita itu tidak diam. Kita itu mendengar aspirasi, mendengar kritikan, kita dengar. Kita pengen tahu juga alasannya apa, argumennya apa. Ya kalau emang itu bagus, kenapa kita harus malu? Kenapa kita mempertahankan sesuatu yang ada lebih baik hanya demi untuk tanda kutip mungkin kehormatan persyarikatan? Jadi api tapi ojo. Itu soal malah merusak pakem Muhammadiyah. Kita nggak diajari begitu. Makanya harus berjiwa besar. Ya anggota ya Pak kita ini ya harus berjiwa, diajak untuk berjiwa besar. Baik. Nah, sekarang kita lihat ini di halaman 279, Pak. 279 di HPT. Jilid 1. Ya. Dalam bab kitab masalah 5. Apa itu di situ ada kutipannya, saya kutip di yang bawah. Wa ma'al ilmi anna ayya qararin yuttakhadhu innama huwa tarjihun bainal ara'i al-ma'rudah duna ibtali ay ra'yin mukhalifin. Dan dengan penuh ilmu, artinya dengan penuh kesadaran, penuh keinsafan, ini pandangannya Muhammadiyah maksudnya.
Yaitu apa? Bahwa anak ayat qara, bahwa semua keputusan yutakhad yang diambil itu innama huwa tarjiun, itu sesungguhnya itu hanyalah memilih saja, mentarjih saja. Apa? Bainal ara'i al-ma'rudah, di antara pendapat-pendapat yang berbeda atau bertentangan. Maksudnya apa? Duna ibtali ayyi ra'yin mukhalifin, tanpa membatalkan atau menyalahkan, menghilangkan pendapat yang berbeda dengan Muhammadiyah. Jadi tetap diakui. Yang beda dengan Muhammadiyah tetap diakui, bukan dinolkan. Itu gak enak dalilnya, itu gak ada asal-usulnya, itu gak boleh kita bilang begitu. Ya, tapi kita harus mengambil pilihan, tetapi yang lainnya itu jangan kemudian dinyatakan tidak benar atau tidak baik. Nah, disitulah perjuangan Muhammadiyah yang besar, yang bahkan mungkin ya sebagai kita ya berat. Wah, kok ini ya? Nah, ini saya sampaikan ini sudah lama, Mbak. Ini sudah lama. Iya, sejak tahun 70 60 sudah begini putusannya. Tapi kenapa di lapangan tidak begini? Nah, itulah PR kita. Ya, makanya di bukunya yang diterbitkan oleh PDM Kota Malang ini tahun 2016 ya. 2016 ini yang bukunya ini, Pak. Yang ini. Nah, ini yang atas ini. Amin Haji Wasid ini. Ini diterbitkan oleh PDM Kota Malang tahun 2016. Itu disebutkan begini, diharapkan kepada warga Muhammadiyah itu untuk bisa saling menghargai, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, tidak merasa bahwa apa yang ada dalam buku ini ya di HPT dan seterusnya tanya jawab agama itu adalah pendapat yang paling benar. Tidak usah begitu. Karena apa? Itu adalah pilihan. Kita adalah memilihnya. Baik. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Ini pokok manat tarjih yang keempat, yaitu terbuka dan toleran. Kita berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya majelis tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas landasan dalil-dalil yang dipandang lebih kuat dan koreksi dari siapapun akan diterima sepanjang dapat memberikan dalil-dalil yang lain yang lebih kuat. Dengan demikian majelis tarjih akan mempertimbangkan untuk mengubah keputusan yang telah ditetapkan. Nah, gitu. Ya, inilah amanat perjuangan Muhammadiyah yang berkaitan dengan pemikiran, pemahaman agama itu seperti itu. Jadi kalau pengen tahu apa bedanya Muhammadiyah, ya silakan direnungkan tadi. Begitulah Muhammadiyah itu mengajak warganya seperti itu. Karena bakaran kita ini memang diarahkan oleh pimpinan itu untuk menjadi pengayom, menjadi yang mempersatukan, merangkul, ya, membersamai, bersinergi. Dan kita tidak mungkin mengatakan selain Muhammadiyah itu nggak ngerti agama, itu terlalu sombong sekali kalau kita mengatakan begitu. Seolah yang lainnya nggak punya dalil, nggak punya pijakan, itu sudah kesombongan yang luar biasa. Jangan-jangan malah kebalikannya, karena kita nggak tahu, dikira nggak ada pijakannya. Maka itulah kita perlu belajar banyak. Yang tadi disebutkan, saya sebut pertama itu ini, ya, ini maksudnya itu supaya kita ini belajar keragaman. Oh, ternyata tentang bab ini ada pendapat 1, 2, 3, 4. Terus apa yang dipilih oleh Muhammadiyah? Nah, gitu. Baik, ini saya sampaikan, saya ulang-ulang ya, akan terus saya ulang-ulang ya. Tetapi ya kita berharap apa? Maksudnya supaya kita semakin bisa mengerti ya. Nah, kita ambil contoh sekarang. Kita ambil contoh soal yang lanjutannya dari Ustaz Sahran, saya tanya sampai di sini katanya. Nah, ini tentang mengangkat tangan, Mbak. Angkat tangan kita dalam sholat ya, takbiratul ihram misalnya, atau i'tidal.
itu bagaimana tuntunan yang ada itu. Kita lihat dulu. Baru nanti Muhammadiyah pilih yang mana. Yang penting kita lihat dulu. Ini ada 4 madhab yang ingin kita tampilkan. Pertama, madhab Hanafi. Madhab Hanafi berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan itu disunahkan sejajar dengan kedua telinga, atau jempolnya nyentuh daun telinganya. Jadi ini jempolnya kita menyentuh daun telinga. Itu madhab apa? Hanafi. Kalau saya sebut madhab Hanafi itu maksudnya komandannya Imam Abu Hanifah. Beliau adalah minimal adalah tabi'ut tabi'in senior. Bahkan di sebagian kitab tarikh disebutkan beliau adalah tabi'in. Ya, Imam Abu Hanifah ini sudah dibahas, berarti kalau secara tahun ya tahun 300 Hijriah. Kalau dimulai tahun 600 berarti tahun 900 nih, Pak. Udah dibahas tahun 900 berarti sudah 11 abad yang lalu sudah dibahas. Ini bukan masalah baru, Pak. Ini sudah dibahas lama oleh para ulama kita. Nah, apa dasarnya mazhab Nabi berpendapat demikian? Pertama, dasarnya hadis Nabi dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salata. Bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, yaitu setentang dengan pundaknya atau bahunya. Idza iftataha as-salat, ketika beliau memulai salat. Jadi sini Pak, yarfa yadaihi hadwa mankibaihi, itu dasarnya hadis Nabi. Sampai sini aja Pak, itu sudah ada fitnahnya loh Pak. Ada fitnah yang cukup kejam, nggak tahu siapa yang mendului, saya nggak tahu. Silakan dibuka di YouTube atau di artikel itu. Itu apa? Kata-katanya begini Pak, kurang lebihnya begini. Ngapain kita ikut mazhab? Kita langsung ikut Nabi saja. Jangan renungkan betul-betul kata-kata itu. Setelah saya sebutkan seperti ini, silakan jangan renungkan di mana masalahnya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tangan itu apa? Diangkat saja dengan kedua telinga, minimal sampai jempolnya menyentuh daun telinga. Itu pendapat, Pak. Setelah pendapat apa? Dalil. Dalilnya apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pertanyaan saya, emangnya mazhab itu nggak pakai dalil Quran dan Sunnah? Kok bisa kita punya statement seperti itu? Ngerti nggak kita itu kalau mazhab yang 4 itu semua dasarnya Quran dan Sunnah, gitu loh. Jangan kita itu seolah ingin mengatakan kalau mazhab itu nggak pakai Quran Sunnah, makanya kita harus pakai Quran Sunnah. Nggak gitu, Pak. Nggak gitu. Bahkan bisa kita katakan bahwa 4 mazhab itu adalah teladan terbaik bagaimana beragama sesuai Quran dan Sunnah. Ini contohnya nih, hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Itu dalil yang pertama. Dalil yang keduanya Sahih Muslim. An Malik bin Huwairis anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunayhi wa fi riwayatin furu udunayhi. Dari Malik bin Huwairis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi SAW itu apabila beliau itu kabbara, itu bertakbir, rafa'aya, beliau mengangkat kedua tangannya hatta yuhadiya bihima udunai, sampai kedua tangannya itu menyentuh kedua telinganya, gitu. Jadi dasarnya itu bukan ngarang-ngarang, Bang. Imam itu dasarnya bukan ngarang. Justru beliau itu gimana kan nggak mungkin ngarang, beliau itu adalah tabi'ut tabi'in, generasi terbaik ketiga. Generasi terbaik pertama kan sahabat, terbaik kedua
tabi'in. Ketiga, tabi'ut tabi'in. Mereka itu generasi terbaik, lahir di generasi terbaik. Coba kita renungkan saja, itu dalilnya mazhab Hanafi. Yang lainnya beliau juga menggunakan dalil yang lain dari Imam Ahmad dan Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a yadayhi hatta takuna ibhamuhu hida'a udunaihi. Hampir sama lah, beda redaksinya sedikit. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu sholat, maka beliau angkat kedua tangannya sampai kedua tangannya itu sampai apa? Ibahumnya, yaitu sampai jempol tangannya itu ada di hida'a udunaihi, menyentuh kedua telinganya. Makanya mazhab Hanafi itu ngangkat tangannya sampai apa? Sampai jempol tangannya menyentuh kedua telinganya. Dasarnya apa? Dasarnya bukan ngarang-ngarang, Pak, bukan temu dari mana atau wangsit, enggak, Pak. Dasarnya apa? Hadis Nabi, hadis sahih. Itu mazhab Hanafi. Yang kedua mazhab Maliki, Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan itu disunahkan sejajar dengan bahu atau pundaknya. Jadi enggak sampai telinga, Pak. Ini kalau bahu di sini berarti sampai sini. Ya mungkin lebih sini, ke bawah lagi. Enggak sampai menyentuh kedua telinganya. Itu mazhab Maliki. Dasarnya apa? Dasarnya sama. Pertama, hadis sahihnya sama tadi. Jadi, maka tadi saya sampaikan, dengan dalil yang sama bisa jadi kesimpulannya berbeda. Yang pertama sama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza ftataha as-salata. Bahwa baginda Rasulullah SAW apabila salat beliau itu apa? Angkat kedua tangannya itu setentang dengan kedua bahunya ketika memulai mengawali salatnya. Artinya apa? Artinya mazhab Malik itu tidak menggunakan hal ini, Pak. Hadis ini enggak dipakai. Ini. Ya, Sahih Muslim enggak dipakai sebagai pijakan. Kalau mazhab Hanafi dipakai. Karena itulah kemudian mazhab Maliki fokusnya pada hadis yang pertama, yaitu apa? Hadwa mangkibai, setentang dengan bahunya di sini. Dengan pundaknya. Nah, gitu. Loh kok bisa begitu? Nah itu kan hanya ulama untuk meninjau. Kenapa yang dipakai dalilnya yang satu dua yang itu tidak? Itu hanya ulama yang sudah punya ilmu alatnya sudah mantap begitu. Ya itulah yang dipakai sebagai alasannya. Baik, itu mazhab Maliki. Yang ketiga mazhab Asy-Syafi'i, muridnya Imam Malik. Beliau berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan itu disunahkan sejajar dengan kedua telinga. Minimal jempolnya menyentuh daun telinganya. Berarti apa? Sama dengan mazhab Hanafi. Hanafi dan Asy-Syafi'i itu sama. Dalilnya apa? Pertama sama. Yang tadi kita kutip muttafaq alaih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ketambahannya nih. Tambahnya juga sama. Kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunaihi. Tapi riwayatin furu'a udunaihi. Jadi sama, dalilnya sama. Nah, tambah lagi juga sama. Jadi dalilnya mazhab Hanafi sama Asy-Syafi'i sama, 3 buah hadis. Yang ketiga dari sahabat Barra bin Azib adalah baginda Rasulullah adalah apabila sholat beliau angkat kedua tangannya sampai yaitu jempolnya, ibu jarinya itu menyentuh kedua telinganya. Jadi dari 3 madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i, maka madhab Maliki, Hanafi dan Asy-Syafi'i itu yang sampai daun telinga. Kemudian madhab Maliki cukup sentuhan dengan bahu. Bagaimana madhab Hambali? Madhab Hambali berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan itu boleh dengan 2 cara. Boleh cukup sejajar dengan bahu saja, boleh sampai kedua telinga, hingga kedua telinganya.
Nah, dalilnya apa? Dalilnya sama yang pertama tadi. Sama-sama dalilnya ini. Yang kedua dalilnya juga sama, yaitu hadis Sahih Muslim tadi. Nah, ketiganya juga sama dengan yang mazhab Hanafi dari sahabat Barra bin Azib. Nah, itulah pandangan dari 4 mazhab. Ternyata apa? Hanya ada 2 pilihan. Kalau kita ikuti 4 mazhab yang ada, yaitu apa? Baik itu sampai kedua telinga kita disinggol oleh jempol kita ini 3 mazhab, maupun yaitu hanya setengah dengan bau, bisa mungkin begini, ya gini. Yang penting tingginya itu ya setengah dengan bau. Mazhab Hambali itu mencoba untuk merangkum ya dua-duanya, oke lah, dua-duanya. Yang mana saja. Nah, sekarang kalau Muhammadiyah bagaimana? Mana mau dia dipilih? Oh, tulisannya cilik-cilik banget. Gimana tulisannya, Pak? Kelihatan nggak, Pak? Sangat kelihatan ya, kelihatan kaburnya ya. Nah, ini yang poin keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, yang keempatnya apa? Maka kedua telinganya sampai sejajar pada telinganya. Ya, itulah Muhammadiyah. Kalau yang lebih jelas ini, Pak. Di sini. Jadi poin ketiga dari HPT tentang sholat itu rafi'an yadaika hatwa mankibaika muhadiyan biibhamaika udunaika. Ini kalau dalam HPT ini redaksinya, yaitu angkat kedua tanganmu setentang dengan kedua bahumu, setentang, yaitu muhadiyan, mensejajarkan biibhamaika, kedua jempolmu itu udunaika, pada kedua telinga. Ini dalilnya. Itu. Nah, jadi ini yang dipilih Muhammadiyah. Muhammadiyah memilihnya itu bukan mazhab Hambali, Pak, tapi seperti Hanafi dan Asy-Syafi'i. Tapi mazhab Hambali kan ada 2, termasuk yang setentang dengan bau. Kalau Muhammadiyah dipilihnya ya yang menyentuh daun telinga. Nah, terus gimana pandangan pandangan Muhammadiyah kalau ada yang memilih tentang bau? Silakan, enggak ada masalah. Nah, yang salah kalau apa? Tidak sholat. Nah, itu jadi masalah, enggak sholat. Ya, perkara mereka ini ada yang masalah dengan bau. Bahkan kalau mungkin dalam adab yang lainnya mungkin cuma diam tok itu. Mau weneng ya, Allahu Akbar, mau weneng. Tangannya tetap lurus. Tidak tahu itu mazhab apa, mungkin Ja'fari, saya enggak tahu. Syiah katanya begitu ya. Nah, begitu caranya Muhammadiyah mendudukkan seperti itu. Ya, dalam bab ini bisa dikatakan urusannya mengangkat kedua tangan dalam sholat itu, ya Muhammadiyah itu bersama dengan jumhur ulama, mayoritas ulama memang seperti itu. Hanya satu mazhab Maliki yang tidak sampai jawil telinga, cukup sampai senang dengan bau. Ada banyak, tiga-tiganya semuanya sampai jawil telinga. Berarti mengikuti jumhur ulama seperti itu. Nah, makanya kalau ditanya Muhammadiyah itu anti mazhab apakah tidak? Ya jelas tidak. Karena apa? Toh nyatanya kita ambil contoh seperti ini. Pendapat Muhammadiyah kan selaras dengan 3 mazhab yang ada. Dan kalau kemudian itu apa enggak nanti katanya kalau Nahdien itu mazhab Syafi'i, itu juga fitnah itu tidak benar. Jadi itu tidak mutlak ke mazhab Syafi'i. Yang penting 4 mazhab. Yang penting 4 mazhab itu diterima. Tapi juga sama, masalahnya di Muhammadiyah itu sama. Seolah kalau NU itu kalau nggak Syafi'i bukan NU. Itu juga umum begitu di warga Nahdien. Padahal itu tidak begitu.
Kalau kita buka dokumennya enggak begitu. Dokumennya tetap harus menghormati mazhab yang ada. Seperti misalnya bab kunut subuh. Ini contoh yang paling gampang ya. Bagaimana kita masih butuh proses semuanya. Bagi Muhammadiyah, kunut subuh itu bagian dari khilafiyah, bukan bid'ah, tapi khilafiyah. Nanti kita bahas. Karena apa? Itu pendapat ada di 4 mazhab, yaitu mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i. Itu mensunahkan kunut subuh mudawamah secara permanen, walaupun sunnah hukumnya. Ada mazhab Hanafi dan mazhab Hambali itu tidak. Nah, Muhammadiyah itu milih yang mazhab Hanafi dan Hambali. Karena dia memilih yang Maliki dan Asy-Syafi'i. Artinya apa? Kalau kita buka tuntunannya Muhammadiyah tidak kunut tapi menghormati, silakan yang mau kunut, gitu sikapnya. Harusnya sama juga begitu. Warga itu memilih untuk tidak kunut, memilih untuk kunut, tapi warga itu menghormati kalau tidak kunut. Ini kalau pakemnya begitu. Lalu gimana kalau sampai terjadi saling menyalahkan? Itu oknumnya. Kalau tuntunannya nggak boleh menyalahkan, nggak boleh. Muhammad itu nggak boleh saling menyalahkan. Selama kalau bagian selama masih dalam 4 mazhab itu sudah kami mengakui, titik, selesai. Nah, Muhammadiyah tidak anti mazhab. Artinya apa? Selama itu muncul dari mazhab yang ada yang 4 itu, ya dihormati. Itulah Muhammadiyah. Bagaimana kalau ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang nggak begitu? Ya silakan dikembalikan kepada referensinya saja. Gitu loh maksud saya. Jelas Pak ya? Gitu loh. Jadi kita semua itu butuh koreksi, semua butuh memperbaiki diri semuanya. Jangan kita karena merasa sudah 100 tahun di Muhammadiyah, saya yang paling benar, nggak bisa begitu. Karena kita punya pegangan semuanya. Nah pegangan nggak semuanya kita pegang kok, nggak semua kita buka. Seperti jenengan sekarang saya tanya, siapa yang sudah mengkhatamkan HPT jilid 1? Dibaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Ya mungkin belum ada. Berarti apa? Kita harus saling mengingatkan. Ya memang ada yang lebih sesuai dengan referensi, ya kita merujuk ke sana gitu saja. Siapapun yang menyampaikan, mau orang baru orang lama ya nggak ada masalah gitu. Nah, itulah PR kita. Dan ini saya katakan PR itu artinya memang ini masih perjuangan yang masih panjang. Makanya mohon dimaklumi kalau ngisi saya ulang-ulang lagi. Prinsip-prinsip yang saya tayangkan ini saya ulang terus. Kayak ini tadi. Ini akan terus saya ulang supaya kita tuh lekat bahwa kita itu punya jati diri yang jelas, pegangannya sangat jelas. Adapun yang kurang-kurang di prakteknya, yang di lapangan, ya kita sesuaikan pelan-pelan karena kita semuanya juga sudah kadung lama punya paham bagaimana. Itu butuh waktu. Kita menghormati, nggak ada masalah. Yang penting kita semuanya bergerak menuju ke yang lebih baik, gitu saja. Demikian saya kira Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan boleh. Ya, kalau bisa masih bab yang saya sampaikan, kalau misalnya ada yang lainnya juga nggak apa-apa. Yang penting saya bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabiin ya. Saya hanya bisa menjawab yang bisa saya jawab. Yang enggak ya saya ada ini Pak, ada pernah studi banding ke Klaten Pak, ke Majelis Tarjih di PDM Klaten. Itu kok bisa Pak ya, bisa kajian rutin 2 pekan sekali Pak. Itu jamaahnya itu Pak, hadir undangan biasa itu 5.000. Itu undangan biasa, maksudnya nggak perlu ya, cuma sekarang bahasanya WA kayak gitulah. Itu 5.000 rutin. Kalau dikondisikan bisa 8.000 kan ya. Kalau misalnya yang datang siapa pokoknya sih itu bisa sampai 8.000. Kalau yang reguler itu 5.000. Itu sudah rutin.
Nah, tinggal no-nya itu yang sekarang ini gelundung. Seket ya lumayan, seket. Real. Nah, gitu. Nah, itulah impian. Kalau saya katakan kita jangan mustahilkan. Ya kalau kita mau kerja keras, tadi misalnya ayo disemangati lagi, rantai-rantai disemangati lagi. Karena saya pernah sampaikan itu, udahlah pakai perwakilan, sistem perwakilan, minimal per Aum 3 misalnya. Jangan dipatok kalau ini nggak bisa kemudian nggak datang, ya gitu, berarti ya didelegasikan. Yang penting tiap Aum 3 itu sudah banyak nanti. 3 pokoknya kita nggak mau tahu kalau halangan, berarti limpahkan ke yang lainnya sampai bisa 3 yang di per Aum, kan sudah banyak nanti itu. Nanti bisa 100 jadi 200, 300 gitu loh. Kita ada pertumbuhan, jadi kita senang juga ada pertumbuhan. Jadi saya pesan ke BCM itu juga jangan diam, pokoknya dievaluasi terus gimana kehadiran supaya semakin banyak gitu loh. Supaya kita merasakan itu kalau ada pertumbuhan kayak kita itu saling menyemangati semuanya. Kalau stuck mana balik turun, ini kan ini apa ini? Nggak bahaya dah, nah itu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum itu kan sudah dibahas oleh ulama terdahulu, Imam Madzhab 4. Kemudian Muhammadiyah mendirikan tasbih. Pertanyaan saya, kenapa kok kita repot-repot dulu untuk tidak mengekor pada beliau Imam Madzhab kemudian? Ya, baik. Nah, sekarang saya juga mencoba otokritiknya. Otokritik. Saya nggak saya siapkan contohnya ya. Contoh bagaimana jawaban yang sangat bagus ya, standar gitu ya. Ini tadi Jahar sama saya itu pernah mempunyai contoh jawaban majelis tarjih yang sangat ideal formatnya itu. Itu apa? Ada pertanyaan, maka kemudian dijawab dulu dengan apa? Menurut mazhab Hanafi begini, Maliki ini. Kemudian dari pendapatnya ada itu, Muhammadiyah memilih ini. Itu bagi saya itu contoh jawaban yang sesuai dengan pakemnya seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah semua jawaban begitu, ternyata tidak. Bahkan banyak yang langsung potong kompas. Mohon maaf, langsung potong kompas, tidak menyebutkan dulu pendapat yang ada dari empat mazhab itu, langsung sebutkan menurut ayat ini begini, hadis begini, maka begini. Ini menurut saya secara pakem, kalau kita kembali pada kaidah yang tadi saya sebutkan, itu belum tepat. Tapi saya pernah nanya gitu kepada yang di wilayah, ya karena keterbatasan tempat, space saja, sehingga kemudian harus begitu. Ya menurut saya itu tetap perlu ada revisinya, jangan begitu. Satu. Yang kedua, gini Bang, ini otokritik saya. Kalau kita ini sebut bahwa HPT itu ilmiah, gitu kan, ilmiah, kan harus memenuhi standar ilmiah, penulisan ilmiah. Yaitu apa? Namanya ilmiah itu salah satu parameternya apa? Selalu menyebutkan referensi. Nah gitu. Kita bikin makalah sudah SMA, bikin makalah kan mesti daftar pustaka. Karena daftar pustakanya namanya apa? Namanya cerpen, gitu, cerpen apa namanya itu, hikayat apalagi itu lah, kan gitu. Namanya ilmiah itu artinya apa? Anda berani berarti itu dasarnya apa, kan gitu. Terus dijawab, dasarnya Quran dan Sunnah, enggak gitu. Kalau begitu, seolah-olah kita itu hidup di zaman Nabi.
kalau itu yang kita lakukan. Ini saya bilang untuk kritik ya. Karena apa yang sudah jelas sama itu, kan sudah ada yang menjawab sebelumnya. Kita kan bukan orang baru di agama Islam. Kita sudah 14 abad setelah Islam lahir. Kan sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama yang kompeten di bidangnya. Kutip dulu yang ada itu, silakan ditulis dulu. Perkara nanti milih salah satu di antara 4 itu, atau bahkan enggak 4-4-nya, enggak ada masalah. Yang penting disebutkan dulu. Makanya saya sampaikan kemarin malam di Cut Nyatin itu. Saya katakan, ini pendapat pribadi saya. Kenapa kita bertentang hisab sama ru'yah? Ntar lagi kan Ramadan. 1 Ramadan. Pertama, ini katanya Ustaz Rahmat, sejak zaman Nabi sampai sekarang itu umat Islam tidak pernah beda pendapat. Yang namanya mulai puasa mesti tanggal 1 Ramadan. Kan mesti gitu kan? Gak bayar lah, yang enggak, yang begitu. Iya kan? Nah sekarang kenapa bisa beda? Yang beda bukan 1 Ramadannya, itu Masehinya kan gitu. Nah sekarang gini. Kalau pendapat saya pribadi, ini pribadi ya sama yang pribadi. Hisab itu adalah salah satu cara meru'yah. Silakan jangan pikir. Hisab itu adalah metode ru'yah. Bukan ru'yah gitu. Bukan ru'yah, tapi dia ru'yah juga. Caranya yang dipilih dengan hisab. Begini argumennya. Hadis yang dipakai untuk pegangan teman-teman Islam ini, pokoknya harus ru'yah, nggak boleh hisab. Itu hadisnya gini, Mak. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian kalau melihatnya, dan berhentilah puasa kalau melihatnya. Melihatnya itu dari bahasa Arab li ru'yatihi. Pertanyaannya, apa sih ru'yah itu? Nah gitu lah, Pak. Ru'yah itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya itu banyak sekali, Pak. Artinya banyak sekali. Misalnya ada orang ngomong, madza ra'yukum? Madza ra'yukum? Artinya apa? Apa pendapatmu? Ru'yah itu bisa berarti apa? Pendapat. Ru'yah juga bisa berarti apa? Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf. Wahai ayahku, aku melihat 11 bintang, bulan, matahari, mereka semuanya sujud kepadaku. Melihatnya di mana? Mimpi. Ru'yah bisa berarti apa? Mimpi. Ya. Ru'yah bisa berarti gara-gara MBS ya, Muhammad bin Salam itu ada ru'yah 2045 berapa itu? Saudi 2045. Itu ru'yah. Ru'yah bisa bermakna apa? Visi. Cara pandang banyak bagaimana. Ru'yah juga bisa bermakna seperti yang selama ini dipahami, yaitu apa? Melihat. Memang melihat bil ain, dengan mata kepala. Ru'yah juga bisa bermakna apa? Ru'yah bisa bermakna misalnya ini hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaron. Siapa yang satu di antaranya itu melihat kemungkaran, fa yughayyirhu biyadi, maka ubahlah dengan tangannya. Pertanyaannya, kalau cuma mendengar gimana? Diubah enggak? Apa polisi dilapori, Pak di sana ada perampokan. Loh saya nggak ngelihat. Kalau saya nggak lihat berarti nggak usah saya rubah. Ru'yah bisa berarti apa? Tahu. Siapa mengetahui adanya kemungkaran, maka ubahlah. Nggak harus melihatnya. Mendengar juga, melihat juga, mengetahui juga, paham juga gitu. Itulah ru'yah. Pertanyaan, kenapa kemudian di zaman Nabi itu pengamalannya adalah dengan mata? Itu adalah cara yang sifatnya opsional, tidak mutlak, tidak harus dengan mata.
Karena di zaman Nabi itu yang namanya media untuk melihat ya memang dengan mata. Makanya sekarang misalnya nanti Kemenak apa Pak namanya kalau sudah akhir Syaban tuh namanya yang bikin acara apa namanya itu? Untuk menetapkan apa? Isbat. Nah, isbat itu. Itu apakah pakai mata murni? Ya sudah pakai teleskop digital, bahkan beli berapa puluh miliar untuk teleskop yang paling canggih gitu. Kan itu sudah pakai hitungan semua, sudah pakai pengetahuan, pakai ilmu, nggak pakai ru'yah dengan mata sama sekali kan. Nah, gitu. Ya sama lah mungkin kalau Ustaz Hidayat mengatakan, coba kalau antum tuh ngikuti hadis Nabi, antum nggak boleh berzakat pakai beras, harus pakai gandum, kurma, apa ya. Karena zaman Nabi nggak ada, pakai beras nggak ada. Nah gitu. Jadi hisab ru'yah itu tidak untuk dipertentangkan. Hisab itu salah satu metode ru'yah. Selesai. Kalau menurut saya begitu. Nah, kembali ini berarti apa? Ini walaupun pernah dibahas di grup CMM ya. Betulkah hisab itu murni baru? 4 madzhab nggak ada sama sekali. Betulkah madzhab Nabi tidak pernah memperkenalkan metode hisab, termasuk Maliki, Asyafi'i dan Hambali? Oke lah, anggap saja tidak ada. Dari 4 madzhab itu nggak ada metode hisab, anggap aja begitu. Pertanyaan apakah boleh? Ya boleh, tetapi kan sudah membahas metode hisab ru'yah dulu Muhammadiyah. Muhammadiyah tahu persis bahwa di kaum muslimin berabad lamanya itu standar melihat hilal itu apa? Ya ru'yatul hilal, ru'yah bil ain, yaitu melihat dengan mata. Tahu Muhammadiyah tahu persis sebab itu. Tapi Muhammadiyah ingin buat terobosan baru, ya. Namanya bukan apa ru'yatul hilal dalam arti melihat, tetapi namanya wujudul hilal. Hilal itu ada, diketahui ada, walaupun tidak kelihatan oleh mata kepala kita. Itu kan pemahaman, bukan hal yang baru. Dalilnya sama, ya kan? Sumbernya sama, bedanya di mana? Di pemahamannya. Kayak begitu gimana? Gak ada masalah juga bagi Muhammadiyah. Maksudnya apa? Kadang ngambil satu di antara 4, kadang-kadang menghadirkan yang baru setelah merujuk pada yang sekarang berjalan itu bagaimana. Itulah kalau kita mau ya tanda kutip mengidealkan putusan tarjih itu begitu. Selalu diawali dengan yang berkembang adalah ini. Sehingga apa, orang yang membaca putusan tarjih itu apa? Melihat Muhammadiyah itu tahu kok yang berkembang di masyarakat itu ini. Atas dasar tahu itu kemudian dipilih yang mana. Nah, gitu. Jadi yang jenengan sampaikan itu kalau kita bicara ideanya ya harus begitu aslinya. Ya, jangan bilang enggak usah repot-repot tadi kan, enggak usah repot-repot itu. Tetapi kalau kita perdalam lagi begini, Bang. Kalau kita cari intisarinya pandangan Muhammadiyah terhadap mazhab itu, intinya itu begini. Ini yang saya pernah dengar penjelasan dari Ustaz Wawan Gunawan. Tarjih pimpinan pusat tabligh dan tarjih. Dia kata gini, tidak mungkin kita itu semata-mata mengandalkan jawaban dari 4 mazhab di masa lalu. Alasannya itu rasional, ilmiah, Pak. Gini. Karena ad-dalailu mutahaddidah wal masail mutajaddidah. Kira-kira begitulah kalau di ini gini. Karena sepeninggal Nabi, dalil itu kan sudah habis. Ya segitu saja. Adanya Qur'annya 30 juz itu, enggak mungkin jadi 31. Adanya hadisnya sudah di Al-Bukhari, Muslim, sudah seperti itu. Jadi dalil itu terbatas, Pak. Dalilnya terbatas. Masalahnya mutajaddidah, masalah itu selalu ada yang baru. Contoh yang paling klasik begini, kalau ditanya
Coba cari pendapatnya imam madzhab yang 4 itu. Coba cari di kitab imam madzhab yang 4 itu, yaitu hukumnya sholat di pesawat. Ada nggak jawabannya, Pak? Jawabannya apa? Pasti tidak ada. Karena apa? Waktu itu belum ada pesawat. Itu contohnya. Berarti kan butuh rumusan yang baru. Kalau kita murni mengadakan jawabannya sudah ada, nanti kita nggak punya jawabannya jadinya. Wudu di dalam kamar mandi. Kalau kita rujukannya langsung imam madzhab ya nggak ada. Tapi pada ulama madzhab, pengikut madzhab itu ada. Ini mulai ada transisi. Ada bayi tabung. Ada apa namanya itu? Cloning apa itu? Nah itu tambah nggak ada lagi gitu. Apa vasektomi itu, banyak lah hal yang baru, termasuk vaksin apa itu, vaksin itulah yang spiritus apa, pokoknya kita nggak tahu apa namanya, nggak apa ya, spiritus apa. Nah gitu. Jadi untuk hal yang baru ya mesti harus ada menghadirkan yang baru, itu tugasnya. Makanya tugasnya ulama-ulama Tarjih Muhammadiyah itu fokusnya itu menghadirkan fikih-fikih yang baru. Itulah yang banyak muncul di yang ini yang gede nih, Bang. Ini fikih kebencanaan, ini fikih, ini yang ketiga nih. Fikih apa yang kemudian muncul MD/MC itu kan dari fikih kebencanaan. Fikih air, fikih lingkungan, itu belum pernah dibahas. Nah, itulah fokusnya sekarang Muhammadiyah di situ. Adapun yang sudah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya ya sudah, tinggal dipilih saja gitu. Jadi sebenarnya sudah begitu, Pak. Cuman secara sosialisasi mungkin ya emang tadi tuh kendala-kendala kita kurang seperti itu. Ngoten nggih? Sama. Nggih. Tadi disampaikan pendapat Hanafi sama Maliki yang berbeda. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah betul-betul hadisnya betul ya? Apakah betul Nabi saat itu betul melakukan sholat yang memang berbeda, kadang di Telinga, kadang di bahu? Atau kalau memang seperti itu apa hikmahnya? Sehingga ada hadis yang sama-sama hukumnya. Iya. Jadi di dalam beberapa kasus atau beberapa hal itu Nabi itu memberikan opsi. Itu juga yang perlu dipahami oleh kaum muslimin. Jadi Nabi itu di dalam membuat tuntunan ibadah itu tidak selamanya itu serba tunggal. Contoh yang paling populer dari awal diterima Muhammadiyah apa? Doa iftitah. Kan memang itu macam-macam. Allahumma ba'id baini yang kita pilih, kan tidak hanya itu. Gitu. Kemudian ada contoh yang lainnya itu bukan dari Nabi, tapi dari sahabat Nabi dan diterima. Contohnya apa? Contohnya adalah bacaan ketika iktidal, yaitu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu bukan Nabi yang ngajari, tapi sahabat Nabi yang sendirian dia itu mengucapkan begitu. Akhirnya setelah selesai Nabi tegur, pada takut. Siapa tadi yang bacaan itu hanya kok bidah tadi siapa? Mau woneng kabeh wedi sapa? Siapa tadi? Ya enggak kayak Kartolo dia. Men niku lho boto nih diasap boto, padahal saya mau ditawani boto dikira mau di Bandung boto karena saking semangatin nawari. Ludruk tahun 80-an ke pingkel-pingkel aku ya. Pamin diasap boto judulnya. Ya gitu. Ditanya begitu maksudnya Nabi itu ternyata apa? Setelah ada yang ngaku saya ya Rasulullah. Itu apa? Para malaikat berebutan untuk apa namanya? Menyambut ya, mendoakan orang yang tadi apa? Iktidahnya kayak gitu.
Artinya apa? Itu namanya hadis takriri. Jadi Nabi memberikan contoh sendiri, sahabat punya kreasi, saat itu langsung diokekan oleh Rasulullah. Yang jelas beda, dua, gitu kan? Ada contoh yang ketiga itu juga sahabat Nabi juga, tapi dasarnya hadis Nabi, tapi akhirnya dua-duanya diterima. Contohnya apa? Ini saya hafalkan, karena bagi saya sangat berkesan. Yaitu dalam Sunan Abu Daud nomor 1945 nomor hadisnya. Jadi begini, ada dua sahabat Nabi yang dalam safar perjalanan. Masuklah waktu duhur. Pas masuk waktu duhur, mereka semuanya itu semangat untuk sholat di awal waktu. Nggak ada air. Akhirnya apa? Kalau nggak ada air berarti apa? Tayamum. Sepakat tayamum. Sholat duhur. Habis itu jalan. Belum masuk waktu asar, ketemu air. Nah, disitulah mulai masalahnya. Yang satu tidak mau sholat, diajak sholat tidak mau. Loh, ini ada air tuh. Ya tadi kan sudah sholat. Berarti sampai aku gak sholat, wis cukup. Terus itu sholatnya, ayo sholat lagi. Gak mau, mau sholat aku enggak. Akhirnya apa? Satunya sholat, satunya tidak sholat. Sekarang kalau saya tanya, jenengan kira-kira pilih yang mana? Ayo, sekarang jenengan saya tanya. Jenengan pilih yang mana? Yang sholat apa yang nggak sholat? Ya mesti mayoritas mesti bilang apa? Nggak usah sholat kan? Apa gunanya? Berarti kan apa tadi nggak sah? Kan sudah sah. Tadi kan memang waktu tayamum kan nggak ada air. Berarti kan sudah sah. Ini dua-duanya sama-sama yakinnya, Pak. Dua sahabat ini sama-sama yakinnya. Pulang ke Madinah, langsung nemui Rasulullah. Saking nggak tahan ini, sih bener yang mana ini? Hanya lapor menyampaikan keadaannya. Setelah itu Rasulullah jawabnya gini. Jawabannya tidak bareng, Pak. Jawabannya satu-satu. Mana tadi yang nggak sholat mana? Saya Rasulullah. Jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi, asabta sunnah. Yang kamu lakukan sudah sesuai dengan sunnah. Nah, wes, berarti yang kedua sudah, waduh, aku salah berarti. Waduh. Nah, sesuai sunnah kan? Ya, sunnah berarti sudah pol, sudah mentok itu. Dan mana tadi yang ulang lagi? Saya ya Rasulullah. Nah, kamu lakal ajru marrotain. Kamu dapat 2 pahala. Itu jawaban Nabi. Yang kedua dapat 2 pahala. Yang pertama sesuai dengan sunnah. Bedanya apa, Pak? Kayak gitu. Artinya kalau yang antum tanya itu apa? Yang Nabi berikan tuntunan apa? Yang mau sholat juga boleh, yang nggak sholat juga boleh. Jadi banyak contohnya itu banyak sekali. Nabi itu kasih opsi itu banyak. Makanya dulu waktu saya di Persis ya begitu. Memang Persis begitu. 1, bener aja 1. Gak boleh ada 2. Saya diajarin begitu. Makanya watos. Saya ini mahasiswa itu dari sini nyala-nyalain wong kabeh, tak salah kabeh. Karena itu tidak ada, pokoknya kebenaran itu tunggal ya 1. Kalau kedua yang kedua mesti salah. Itu ajaran di Persis saya diajari ya begitu. Muhammadiyah tidak begitu. Ini contohnya sangat banyak, Mbak. Contohnya sangat banyak bahwa Nabi itu memberikan opsi. Bahkan yang lebih berat itu begini, Mbak. Hadisnya begini. Persaksian Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah bilang begini. Saya sejak kenal Nabi sampai ini belum pernah sama sekali melihat Rasulullah itu kencing sambil berdiri. Tidak ada itu. Itu kan bisa dipakai untuk apa? Apalagi di sekolah-sekolah kita ini, ya. Pokoknya haram kencing sambil berdiri. Dasarnya hadis itu. Pertanyaan saya, apa hadis itu apa salah? Benar, hadisnya sahih. Lah kok ada hadis satunya lagi? Yaitu hadis dari ponakannya Ibunda Aisyah kalau salah. Lupa namanya siapa itu. Ponakannya lah gitu.
itu pernah melihat Rasulullah itu kencing sambil berdiri. Hadisnya sahih juga. Pusing ini. Nah, ya bener yang mana ini? Satunya Rasul direkam oleh Bunda Aisyah tidak pernah kencing kecuali nggak pernah berdiri. Satunya ponaknya sendiri mengonangi Rasulullah itu kencing sambil berdiri. Dua-duanya diakui oleh para ulama, hadisnya sahih semuanya. Nah, itu tugasnya ulama. Ya kalau pakai alirannya tadi itu, wis jelas, wis haram, wis jelas itu. Harus langsung ditarji. Nah, kalau Muhammadiyah enggak mentarji, Pak. Muhammadiyah yang tadi rumusnya itu al-jam'u wa taufik. Kalau Muhammadiyah gimana? Ada jawabannya. Dua-duanya dipakai. Yaitu apa? Kalau di tempat terbuka itu dilarang berdiri. Kalau tertutup di kamar mandi ya enggak apa-apa. Kira-kira begitu jawabannya. Jadi Muhammadiyah pakai dua hadis dipakai semuanya. Bukan yang ini dibuang, enggak. Itu namanya al-jam'u wa taufik, yaitu tidak dibuang dan diselaraskan. Gitu. Jadi memang kok kalau karena masih ada dua, kita tutup game. Kalau satu tak kasih waktu. Tadi sudah hampir jam 8, mohon maaf. Tadi kata Wali nggak jawab Pak Agus. Belum ditutup, Ustaz. Oke. Iya. Ya, pada prinsipnya gini, Pak. Jadi saya berharap forum tarjih ini jangan difinalkan. Enggak apa-apa dengan dalam kegelisahan, dalam pikiran enggak apa-apa. Yang penting jangan datang terus saja. Gitu maksudnya. Karena kita ini sedang tanda kutip merekonstruksi. Jadi mana-mana yang bisa diperbaiki, ya nggak mungkin bisa frontal langsung, nggak, itu ya mimpi di siang bolong, nggak apa, pelan-pelan saja. Yang penting jangan hadir terus dan ajak warga yang lainnya supaya bisa hadir, supaya semakin banyak. Dan saya tentu saja sangat terbuka kalau memang ada masukan misalnya, apalagi sampai ternyata jenengan punya dokumen atau punya referensi yang nyata-nyatanya sama itu bertentangan, jenengan harus menyampaikan ke saya, harus. Kalau sungkan di forum bisa di WA, bisa. Saat itu enggak benar itu di Muhammadiyah enggak begitu. Ini dasarnya. Ini ada bukunya saya pegang. Nah, itu saya malah alhamdulillah gitu. Tapi kalau ternyata itu saya dibenturkan dengan realita, ya mohon maaf saya enggak bisa. Kalau itu Ustadz oknum, kemudian mana dasarnya di pegangan kita? Enggak ada. Ya sudah, saya mohon maaf kalau itu saya enggak bisa. Ya, karena saya referensi. Bagi saya referensi itu nomor 1. Dan referensi itu menjadi menjadi netral, maksudnya semua orang bisa membacanya, semua orang bisa menggunakannya. Kalau pendapat personal, tadi kan saya sampaikan, kalau saya katakan metode itu bagian dari ru'yah, itu pendapat pribadi saya, jadi sangat boleh, tidak setuju dengan saya, bagi saya nggak ada masalah. Namanya juga pendapat pribadi kan, itu bukan dari persyarikatan. Walhasil alhamdulillah, ibu-ibu saja tadi yang sedikit karena sedang berjuang di Darul Arqam. Saya kira ini adalah kehadirannya sangat baik. Jazakallahu khairan katsira atas segala perhatiannya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.